Beberapa waktu kemudian, Ranju, Dosa, dan Muryang menemui Piowol di suatu kedai. Muryang memperkenalkan dirinya dengan ramah kepada Piowol, sementara Piowol baru mengetahui bahwa Muryang adalah kapten dari kelompok Black Cloud. Muryang mengatakan bahwa sebelumnya ia sangat ingin sekali bertemu dengan Piowol. Ia mengetahui bahwa Piowol adalah seorang seniman bela diri kuat yang menyembunyikan kekuatannya di balik penampilan mencolok. Namun bagi orang seperti Muryang, itu masih bisa dilihat dengan jelas. Tanpa basa-basi, Muryang langsung mengajak Piowol untuk bergabung ke dalam kelompoknya. Piowol sedikit memikirkannya. Muryang melanjutkan bahwa meskipun mereka hanyalah kelompok gelandangan, namun mereka memiliki mimpi yang cukup tinggi, yaitu membuat Black Cloud terkenal. Ia juga menjanjikan semua keinginan Piowol jika bergabung ke dalam kelompoknya. Ia sedikit melakukan candaan dengan memberikan ranju kepada Piowol jika Piowol bersedia untuk bergabung. Dosa yang mendengar perbincangan mereka merasa bahwa Piowol akan tertarik dengan ranju. Ia mulai merasa penasaran dengan jawaban apa yang akan diberikan oleh Piowol. Dan ternyata Piowol menjawab bahwa ia tidak tertarik dengan tawaran tersebut. Mereka terkejut melihat ekspresi yang ditunjukkan oleh Dosa yang seperti mengejek ranju. Karena jawaban yang diberikan oleh Piowol, Muryang memberikan satu pertanyaan kepadanya. Apa yang membuatmu tidak tertarik dengan tawarannya? Bergabung ke dalam kelompok Black Cloud atau Ranju? Piowol menjawab bahwa ia tidak tertarik dengan keduanya. Mendengar hal itu, Ranju merasa marah. Ia merasa tidak percaya bahwa Piowol akan menolaknya. Begitu juga dengan Dosa, suasana seketika menjadi hening. Muryang tiba-tiba tertawa sembari mengatakan bahwa semua itu hanyalah candaan. Ia menggebrakan meja, lalu mengatakan kepada Piowol bahwa ia tidak bisa memberikan ranju karena wanita itu sangatlah berharga baginya. Entah maksudnya untuk menenangkan ranju atau apa, namun Muryang menarik kembali perkataannya. Muryang menegaskan kepada Piowol untuk jangan mencari gara-gara dengan kelompoknya. Lalu Piowol membalasnya dengan santai. Ia balik menegaskan kepada Muryang dengan mengatakan, "Jika kepalamu terpenggal suatu hari nanti, maka anggaplah itu aku yang melakukannya." Mendengar hal itu, ekspresi Muryang sangat terkejut dan merasakan ancaman serius dari Piowol. Sementara itu di suatu klan bernama Golden Heaven, Chongyup dan temannya ternyata sedang bermalam di sana. Temannya mengatakan bahwa Sekte Emei belum melakukan pergerakan selama berada di Sekte Hundred Flower. Namun, ia sudah mengirim beberapa pasukan untuk mengintai mereka. Kita panggil saja teman Chongyup ini dengan nama Jung. Chongyup mengatakan bahwa mereka harus secepatnya mencari pembunuh Nam Hosan. Maka dengan begitu titik terang keluarnya masalah akan terlihat. Jung menyarankan kepada Cheongyup menghubungi klan Ignoble untuk meminta bantuan mereka, karena mereka mengetahui banyak hal mengenai pergerakan di underground. Jung meyakini bahwa mereka pasti mengetahui mengenai siapa saja yang mendekati klan Thunder pada saat itu, karena mata-mata mereka tersebar luas ke wilayah Sichuan. Chongyup awalnya tidak setuju jika mereka menggunakan klan Ignoble dalam menyelesaikan masalah ini. Namun karena ia juga tidak memiliki pilihan, pada akhirnya ia pun menyetujui saran dari Jung. Chongyup merasa tidak percaya bahwa akan ada banyak kelompok yang terlibat dalam masalah ini. Ia memprediksikan jika asasin itu tidak segera ditangkap, maka situasinya akan semakin menjadi buruk. Sementara itu di tempat lain, wakil Kapten Black Cloud yang bernama Wu Jong memerintahkan mata-matanya untuk menyelidiki Piowol. Saat ini ia sedang merencanakan strategi untuk membantu Sekte Emei melawan Sekte King Cheng. Ketika ia sedang berpikir keras, ia merasakan kehadiran seseorang. Ia pun langsung melemparkan beberapa pisau ke arah yang ia curigai. Namun nampaknya tidak ada siapapun di sana. Ia pun menganggap bahwa itu mungkin hanyalah perasaannya saja. Padahal instingnya itu benar. Piowol dengan kemampuan menyembunyikan hawa keberadaannya sedang berada di sana untuk melakukan penyusupan. Bukan untuk mengincar kelompok Black Cloud, melainkan hanya ingin mencari informasi mengenai Sekte Emei yang sedang berada di penginapan Sekte Hundred Flower. Sementara itu di penginapan Sekte Hundred Flower, Jeonghua memerintahkan kepada Seolran untuk pulang ke Gunung Emei. Seolran bertanya apa maksudnya. Jeonghua tidak lagi membutuhkan Seolran untuk bersamanya, meskipun awalnya Guhua memerintahkan Seolran untuk menemani Jeonghua. Jeonghua mengatakan bahwa negosiasi dengan kelompok Black Cloud sudah selesai. Untuk itu, ia memerintahkan kepada Seolran untuk pulang. Seolran menjawab bahwa ia tidak bisa meninggalkan Jeonghua di sana karena mereka tidak tahu kapan bentrok dengan Sekte King Cheng akan terjadi. Namun Jeonghua meyakinkan Seolran bahwa ia akan baik-baik saja. Karena hal itu, Seolran terpaksa menuruti perintahnya. Ia pun pamit kepada Jeonghua dan akan pulang esok harinya. Tak lama kemudian, Seonha datang menemui Jeonghua.
Tujuannya datang menemui sang bibi hanya untuk berbincang mengenai suatu hal. Jeonghwa melakukan candaan kecil kepada Seonha yang ia kira sepupunya itu sedang jatuh hati kepada seseorang. Seonha memang membenarkan hal itu, dan pria yang ia sukai tidak lain adalah Pyo-wol. Ia tidak menyebutkan nama Pyo-wol kepada Jeonghwa, ia hanya mengatakan bahwa orang yang sudah membunuh Nam Hosan adalah pria yang ia sukai. Mendengar hal itu, Jeonghwa merasa sangat terkejut. Ia bertanya, "Apa kau yakin akan hal itu?" Seonha menjawab bahwa ia tidak begitu yakin, namun ia memiliki bukti yang cukup kuat. Ia juga akan membawa Pyo-wol ke hadapan Jeonghwa jika ia sudah memberikan bukti itu kepadanya. Ketika Jeonghwa akan menanyakan nama pria yang dimaksud oleh Seonha, tiba-tiba saja perhatian mereka teralihkan oleh sesuatu. Mereka kemudian berlari menuju suatu ruangan. Mereka merasa terkejut setelah melihat seorang pria tewas di sana. Pria itu bernama Gong Seon, yang merupakan murid dari Jeonghwa. Ia tewas terbunuh di kediaman Sekte Hundred Flower, yang dimana pasukan Sekte Emei sedang menetap di sana. Beberapa waktu kemudian, kabar kematian Gong Seon diketahui oleh Muriang. Ia sangat mengkhawatirkan kelompoknya karena bagaimana bisa murid Jeonghwa terbunuh begitu saja. Jika hal ini terjadi, maka dipastikan kekuatan King Cheng cukup besar. Mereka sendiri belum mengetahui siapa pembunuhnya, namun dugaan menyebutkan bahwa itu adalah ulah dari Sekte King Cheng. Wujong memiliki pendapat lain mengenai peristiwa yang terjadi saat ini. Ia mengatakan bahwa ini justru akan baik bagi Black Lord karena Sekte Emei pasti akan semakin membutuhkannya. Namun ia juga merasa bahwa asasin yang sedang menjalankan aksinya ini sangatlah aneh. Mereka mengetahui bahwa grup asasin terkenal yaitu Phantom Blood sudah dibasmi 7 tahun lalu. Dan semenjak saat itu, tidak pernah ada asasin yang menginjakan kaki di wilayah Sichuan. Mereka mulai mempertanyakan siapa asasin ini dan dari mana asalnya. Mereka tidak tahu bahwa Pyo-wol sedang beraksi di balik bayang-bayang. Wujong memiliki anggapan apa mungkin ini adalah campur tangan dari pihak ketiga. Mendengar hal itu, Muriang seketika teringat dengan ancaman dari Pyo-wol. Ia kemudian bertanya mengenai bawahan yang dikirim oleh Wujong untuk mengintai Pyo-wol. Wujong menjawab bahwa Pyo-wol belum nampak selama 4 hari belakangan ini. Ia sangat percaya dengan kemampuan bawahannya dan dipastikan bahwa informasi darinya tidak akan meleset. Muriang menjadi sangat khawatir dan sedikit tidak bisa mengendalikan emosinya. Ia pun memerintahkan Wujong untuk mengubah target pengintaian mereka dari yang awalnya Pyo-wol menjadi fokus kepada Sekte King Cheng. Setelah itu, Jeonghwa melaporkan mengenai kematian muridnya kepada Muriang. Tujuannya adalah untuk memerintahkan Muriang melihat luka pada mayat muridnya untuk diselidiki. Setelah melihatnya, Muriang menyimpulkan bahwa luka itu nampak seperti dihasilkan oleh pedang biasa. Namun ketika ia memperhatikannya kembali, luka itu nampak terlalu halus untuk dihasilkan oleh pedang biasa. Itu seperti luka yang dihasilkan oleh kawat tajam. Jeonghwa bertanya kepada Muriang, "Apa kau pernah melihat luka seperti ini sebelumnya?" Namun Muriang sendiri belum pernah melihatnya. Orang yang berpengalaman dalam pertempuran seperti Muriang saja belum pernah melihat luka seperti ini. Pikiran Muriang terus dihantui oleh Pyo-wol, namun ia tidak bisa memberitahukan apapun kepada Jeonghwa untuk saat ini. Saat ini pasukan Muriang sedang dalam perjalanan menuju Chengdu. Mereka akan tiba dalam 2 hari, namun pastinya Sekte King Cheng akan menjadi lebih berwaspada ketika mereka mengetahui pasukan sebanyak itu mulai memasuki Chengdu. Jeonghwa sudah tidak memiliki kesabaran lagi. Ia tidak mempedulikan resiko apapun dan ingin secepatnya menghancurkan Sekte King Cheng. Melihat reaksi Jeonghwa, Muriang merasa khawatir bahwa Sekte Emei akan memulai serangan secara frontal. Jeonghwa tidak peduli, apapun yang terjadi, ia ingin segera menghadapi Sekte King Cheng. Kemarahannya kepada Sekte King Cheng sudah tidak bisa dibendung. Mereka tidak menyadari bahwa dalang di balik ini semua adalah seorang asasin hebat yang sedang berusaha mengadu domba. Sangat mudah bagi Pyo-wol menghadapi Jeonghwa yang selalu terbawa emosi. Bahkan saat ini, ia tidak menyadarinya bahwa Pyo-wol sedang berada di sana dengan kemampuan menyembunyikan dirinya. Beberapa waktu kemudian, salah seorang anggota Black Lord bernama Yukpai mengalami kebutaan pada kedua matanya. Muriang sebagai pemimpin kelompok merasa khawatir dan bertanya kepada Ranju apa yang terjadi padanya. Ranju menjawab bahwa sebelumnya Yukpai menemui Pyo-wol, lalu inilah yang terjadi. Pada saat itu, Pyo-wol yang sedang makan di sebuah kedai dihampiri oleh Ranju secara tiba-tiba. Pyo-wol merasa tidak bisa makan dengan tenang. Ranju mengatakan bahwa ia hanya ingin menemuinya dan sekaligus meminta maaf. Pyo-wol bertanya, meminta maaf untuk apa? Ranju mengatakan bahwa ia merasa tidak menghormati Pyo-wol ketika Muriang merekrutnya untuk bergabung ke dalam kelompok Black Cloud. Jawaban Pyo-wol yang tidak peduli akan hal itu membuat Ranju merasa sangat muak.
Namun ia tetap menunjukkan ekspresi hangat di hadapan Piowol, hingga tak lama kemudian datang Yukpae menghampiri Ranju. Awalnya Ranju menunjukkan sikap dingin kepada Yukpae. Yukpae sedikit bersikap tidak sopan kepada Piowol yang baru saja ia temui. Piowol merasa bahwa pria besar itu tidaklah berguna dan sangat menyebalkan. Melihat ketampanan Piowol, Yukpae yang merupakan seorang boti merasa tertarik kepadanya. Ranju mulai merasa bahwa ini akan menjadi masalah besar. Yukpae mulai menggoda Piowol yang hanya diam tidak menanggapinya. Sikap Yukpae kepada Piowol semakin menjadi-jadi. Piowol mengatakan bahwa ia akan memaafkannya, asalkan segera menyingkir dari sana. Ia juga mengancam akan membutakan kedua matanya hingga mati jika tidak segera menyingkir darinya. Dengan bodohnya, Yukpae malah menganggap bahwa ancaman Piowol itu hanyalah candaan. Piowol mulai menghitung mundur dari angka 3. Ia kemudian menyiapkan sumpit di tangannya, lalu melemparkannya ke arah mata Yukpae. Sumpit itu menembus kedua lengan besarnya yang berusaha melindungi matanya. Ia pun seketika marah besar, lalu menghancurkan meja tempat Piowol makan. Namun tentu saja Piowol bisa menghindari serangan itu. Ranju memperingati Yukpae untuk berhenti melawan Piowol. Namun itu sudah terlambat karena Piowol bersiap melakukan serangan balik. Dengan kemampuannya, Yukpae dibuat tidak berdaya. Darah terciprat dari tubuh Yukpae mewarnai lantai. Ia tidak seharusnya mencari gara-gara dengan Piowol. Piowol kemudian mengangkat kepala Yukpae dengan tali benang miliknya. Ia menatap tajam ke arahnya, lalu menusuk kedua matanya hingga buta. Ranju yang melihat hal itu seketika merasa sangat marah kepada Piowol. Ia pun langsung menyerangnya pada saat itu juga. Namun sayangnya Ranju bukanlah tandingan Piowol. Ranju bertanya kepada Piowol mengapa kau melakukan hal itu. Ia pun mengajak Piowol untuk mengakhirinya pada saat ini juga. Piowol tidak menjawab dan hanya fokus dengan energi internalnya yang luar biasa. Ternyata Piowol tidak berniat untuk melukai Ranju di sana. Ia mengabaikannya begitu saja. Ranju memperingati Piowol untuk berhati-hati. Setelah apa yang dilakukan oleh Piowol kepada setiap orang yang mengganggunya dengan brutal, Ranju mengatakan bahwa itu akan membawa malapetaka. Namun Piowol tidak peduli dan langsung pergi dengan mengabaikannya. Dan begitulah cerita di balik kebutaan mata pria bego ini. Setelah kejadian yang dialami oleh Yukpae dan juga harga dirinya yang diinjak-injak oleh Piowol, Ranju memutuskan untuk melakukan balas dendam. Muriang mengatakan bahwa itu pilihan yang tepat. Kelompok Black Lord akan mengincar Piowol untuk dibunuh terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaannya dalam perang melawan Sekte King Cheng. Sementara itu di tempat lain, Cheongyub sedang bersama salah seorang sepuh dari klan Ignoble, panggil saja namanya Bango. Bango mengatakan bahwa ada satu nama yang banyak dirumorkan di Chengdu akhir-akhir ini, dan namanya adalah Piowol. Bango berhasil mendapatkan informasi mengenai Piowol yang dikenal memiliki ketampanan fisik, namun juga seorang ahli bela diri yang sangat kejam dan kompeten. Cheongyub tidak mengetahui nama Piowol yang sebenarnya merupakan assassin dari 7 tahun yang lalu. Ia pun bertanya apakah Piowol ada hubungannya dengan pembunuhan Nam Hosan. Bango menjawab bahwa ia tidak mengetahuinya secara pasti. Namun ciri-ciri yang diberikan oleh Cheongyub sangat relate dengan Piowol. Setelah mendengar informasi dari Bango, Cheongyub pergi dari sana dan akan mengingat nama Piowol. Sementara itu, Bango dibuat penasaran dengan Piowol. Ia kemudian membuka sebuah buku catatan yang berisi nama-nama orang berpengaruh di wilayah Sichuan. Ia mulai mencurigai apa mungkin Piowol adalah asasin yang membunuh Nam Hosan. Ia pun berencana mengirimkan informasi itu ke markas pusat untuk menyelidiki Piowol lebih dalam. Namun sebelum ia bergerak dari kursinya, seseorang tiba-tiba menyandranya tanpa ia ketahui. Ia tidak tahu siapa orang yang sudah menyandranya, namun orang itu langsung merebut buku catatan informasi itu darinya. Orang itu mengatakan bahwa ia merasa takjub kepada Bango karena berhasil menyelidiki informasinya dalam waktu singkat. Bango mengatakan, "Aku adalah manajer dari klan Ignoble. Jika kau melukaiku, klanku tidak akan tinggal diam." Lalu orang itu menjawab, "Itulah sebabnya aku berada di sini." Pada saat ini juga, orang itu tidak menyukai jika informasinya tersebar luas ke dunia luar. Bango mulai merasa panik. Ia pun memohon untuk diampuni. Ia meyakinkan kepada orang itu untuk percaya kepadanya. Secara diam-diam, Bango menggunakan energi internalnya, lalu membebaskan diri dari jeratan tali-tali yang menyandranya. Setelahnya, ia pun menggunakan kemampuannya untuk menyerang orang itu. Namun orang itu hanya tersenyum. Hanya dengan satu jentikan jarinya, orang itu pun berhasil memenggal kepala Bango sebelum sempat menyerang. Orang itu kemudian mengambil buku catatan informasi milik Bango, dan orang itu ternyata adalah Piowol. Di sisi lain, huru-hara mulai terjadi. Perang antara Sekte Emei dan King Cheng ternyata sudah dimulai.
Mereka saling membunuh satu sama lain dengan penuh kebencian. Muriang dan pasukan Black Cloud memperhatikan bagaimana situasinya berjalan dengan semengerikan ini. Ia mengatakan bahwa Sekte MA sangat tidak diuntungkan karena mereka kekurangan pasukan. Ia pun memerintahkan kepada Dosa untuk segera mengumpulkan pasukan Black Cloud secepatnya. Mereka akan segera bergabung ke dalam pertempuran untuk membantu Sekte MA. Di tengah huru-hara yang terjadi, Jeonghwa tiba dengan amarahnya. Ia berhadapan langsung dengan Cheongyup yang sama-sama merasa marah. Mereka kembali saling beradu mulut sebelum pertarungan terjadi. Saling menyalahkan adalah penyebab memanasnya konflik di antara kedua belah pihak. Jeonghwa memulai serangannya. Cheongyup bersiap dengan energi internalnya. Kedua kekuatan saling beradu tak terhindarkan. Di sisi lain, Seolran juga sama-sama turun tangan. Ia tidak jadi kembali ke Gunung Emei karena pertempuran terjadi secara dadakan. Ia menghempaskan para pasukan King Cheng dengan kemampuannya. Salah seorang adik seperguruannya tumbang. Ia merasa bersalah atas konflik yang terjadi. Keraguannya karena Sekte MA yang memulai perang membuatnya kehilangan saudara-saudaranya. Ia merasa tidak bisa terus-menerus menghindari masalah lebih lama lagi. Sementara itu Muriang merasa ada yang aneh dengan pasukannya yang tak kunjung datang. Ia awalnya berpikir bahwa pasukannya sudah dibantai oleh Sekte King Cheng. Namun ia juga merasa bahwa itu tidaklah mungkin. Karena hal itu, ia pun memerintahkan bawahannya yang bernama Seolpyo untuk mencari tahu mengenai penyebab keterlambatan pasukannya. Muriang merasa ada pihak lain yang menambahkan bahan bakar ke dalam api pertempuran mereka. Hal itu juga diyakini oleh Seolpyo, namun di tengah pertempuran yang terjadi, ia sama sekali tidak melihat pihak lain yang terlibat. Ia tidak bisa menemukan seseorang yang mencurigakan, hingga akhirnya ia pun tiba di suatu tempat, sebuah pohon besar yang bisa melihat seluruh Chengdu dari sana. Ia pun kemudian memanjat pohon itu dengan kewaspadaannya. Hingga tak lama kemudian, ia merasakan serangan yang menuju ke arahnya. Pada momen itu, ia berhasil menghindarinya. Ia juga pada akhirnya menemukan orang yang sudah memperkeruh suasana pertempuran mereka. Orang itu berpenampilan tertutup dengan mata merah menyala, dengan kemampuan khas dari tali benang yang dipertajam oleh belati kecil. Tidak diragukan lagi bahwa ia adalah Piowol. Seolpyo belum pernah menghadapi seseorang dengan kemampuan aneh seperti ini. Ia mengalami kesulitan, hingga akhirnya ia pun terperangkap. Ia tidak berdaya di hadapannya, dan pada saat itu juga, Piowol langsung mengakhiri hidupnya. Ia bisa dengan leluasa memperhatikan situasi dari atas pohon itu. Sementara itu pertarungan antara Cheongyup dan Jeonghwa hampir usai. Jeonghwa dibuat terpojok hingga tibalah Seolran yang mengajaknya untuk kembali ke kediaman Hundred Flower. Cheongyup kemudian dihampiri oleh Jung. Pada akhirnya, mereka sama-sama memutuskan untuk mundur. Dari atas pohon, Piowol merasakan hasil memuaskan karena Jeonghwa mengalami luka parah. Keesokan harinya setelah perang usai, mayat Seolpyo dan Jeoksen yang merupakan anggota Black Cloud sudah dievakuasi. Muriang dan yang lainnya bertanya-tanya siapa yang sudah membunuh mereka. Dosa menyimpulkan bahwa ini adalah luka yang sangat mirip. Kemungkinan pembunuhnya adalah orang yang sama. Mendengar hal itu, Muriang merasa terkejut. Dosa melanjutkan bahwa luka ini pasti dihasilkan dari sebuah dagger atau pisau kecil. Seketika Muriang teringat dengan luka pada tubuh Yukpae. Ia langsung memerintahkan mereka untuk memanggilnya. Setelah dilihat kembali, Wujong dan Ranju merasa terkejut karena luka Yukpae sangat mirip dengan korban pembunuhan. Sudah tidak diragukan lagi bahwa orang yang membunuh kedua anggota mereka adalah Piowol. Muriang langsung memerintahkan untuk segera menyeret Piowol ke hadapannya. Ia berniat menginterogasinya secara langsung. Sementara itu di kediaman Sekte Hundred Flower, Seolran memerintahkan kepada para anggota sektenya untuk memeriksa seluruh keamanan di kediaman Hundred Flower. Ia juga memerintahkan untuk mengirim merpati penyampai pesan kepada sang master. Ia menyadari bahwa kematian muridnya Jeonghwa dan juga Tuan Muda dari klan Thunder mengakibatkan permusuhan di antara Sekte Emei dan King Cheng yang semakin tidak terkendali. Ia juga menyadari bahwa ada pihak lain yang sudah mengadu domba, namun ia tidak mengetahui bahwa ini semua disebabkan oleh Piowol. Dalam kondisinya yang terluka parah, Jeonghwa masih dengan kemarahannya kepada Sekte King Cheng. Sang tabib meminta kepada Jeonghwa untuk tenang agar lukanya bisa segera pulih. Namun Jeonghwa yang keras kepala malah memerintahkannya untuk segera pergi dari sana, atau ia akan membunuhnya. Karena merasa takut, sang tabib langsung ngibrit dari hadapan Jeonghwa. Ia menyadari bahwa kondisinya saat ini sangat menyedihkan. Ia merasa harus segera pulih secepatnya. Hingga tak lama kemudian ada seseorang yang menemuinya. Ia tidak tahu siapa orang itu. Orang itu bertanya, "Apa kau mengingatku?" Jeonghwa balik bertanya, "Apa aku mengenalmu?"
Dan ternyata orang itu adalah Pyo-wol yang sudah siap membalaskan dendam dari 7 tahun yang lalu. Jika diperhitungkan, kira-kira Pyo-wol terakhir kali bertemu dengan Jeonghwa itu sekitar 7 tahun yang lalu. Dan 7 tahun sebelumnya, ia diculik untuk dibentuk menjadi seorang asasin. Artinya, Pyo-wol sudah bertahan hidup di dalam bawah tanah selama 14 tahun. Jeonghwa yang baru saja mengingatnya merasa sangat terkejut. Pyo-wol menyapa Jeonghwa dengan ekspresi satir. Jeonghwa merasa tidak percaya bahwa Pyo-wol masih hidup padahal sudah menjadi makanan ular. Pyo-wol menjawab bahwa Saint Sword memang sudah membuangnya ke sarang ular. Namun saat ini, gilirannya untuk membuat Jeonghwa menderita. Pyo-wol mengakui di hadapan Jeonghwa bahwa ialah yang sudah membunuh muridnya dan juga tuan muda dari klan Thunder. Jeonghwa tidak kuasa lagi menahan amarahnya di tengah ketidakberdayaannya. Pyo-wol memperjelas bahwa sejujurnya ia dan para asasin lain adalah ciptaan mereka, yaitu Sekte Emei. Jeonghwa bertanya kepada Pyo-wol apa yang kau inginkan. Pyo-wol menjawab bahwa ia tidak menginginkan apapun selain kehancuran Sekte Emei. Ia juga akan segera membunuh Cheongyub dari Sekte King Cheng hari ini. Dan cara ia membunuh Cheongyub akan menggunakan salah satu teknik terkenal dari Sekte Emei, yaitu Snow Cloud Piercing Strike. Dan kebetulan teknik itu sering digunakan oleh Seolran. Tujuannya sudah jelas untuk memperkeruh suasana di antara kedua sekte itu. Jeonghwa semakin dibuat marah. Pyo-wol berencana untuk membuat pertumpahan darah yang tak terkirakan bagi kedua sekte itu. Ia tidak sabar melihat Guhua dan Saint Sword saling berhadapan satu sama lain. Itu adalah proses balas dendam yang sangat menyenangkan baginya. Dan saat ini, Pyo-wol akan mengakhiri hidup Jeonghwa. Dalam kondisinya yang menyedihkan, Jeonghwa masih berusaha untuk menyerang Pyo-wol. Padahal ia tahu itu adalah hal yang mustahil. Karena pada saat itu juga, Jeonghwa mati di tengah penderitaannya. Sementara itu, Ranju ditemani oleh Dosa dan Hyul mendobrak penginapan Pyo-wol. Namun yang mereka temukan hanyalah ruangan kosong tanpa siapapun di dalamnya. Mereka menyimpulkan bahwa Pyo-wol sudah pergi dari sana. Ranju merasa menyesal karena sudah menyukai ketampanan Pyo-wol dari awal. Seharusnya ia membunuhnya dari awal. Berpindah ke kediaman Golden Heaven, Cheongyub sedang memfokuskan energi internal miliknya di dalam sebuah ruangan. Hingga tak lama kemudian ada orang misterius yang menghampirinya. Ia tidak tahu siapa orang itu. Ia pun menyimpulkan dari langkah kaki orang itu yang tidak bersuara, yang artinya orang itu tidak memiliki niat yang baik. Dan orang itu adalah Pyo-wol. Ia bahkan memperkenalkan dirinya sendiri di hadapan Cheongyub. Mendengar nama Pyo-wol, Cheongyub mengingatnya. Ia pun bertanya, apa yang kau cari di tengah malam seperti ini? Selain itu, ia juga bertanya, apa kau yang sudah membunuh tuan muda dari klan Thunder? Pyo-wol menjawab bahwa itu adalah benar. Ia membutuhkan Sekte King Cheng untuk rencananya. Ia memiliki dendam kepada Sekte Emei dan King Cheng. Oleh karena itu, semua ini harus berjalan sesuai rencananya. Cheongyub mengatakan bahwa Pyo-wol memiliki dendam kepada semua orang. Namun ia sama sekali tidak mengetahui siapa Pyo-wol sebenarnya. Pyo-wol kembali memperjelas bahwa ia adalah seorang asasin yang dibuang oleh Sekte Emei. Dan karena Sekte King Cheng, ia menjadi musuh publik di wilayah Sichuan. Mendengar hal itu, Cheongyub teringat dengan kejadian 7 tahun yang lalu. Seorang asasin yang sudah membunuh Gunsang, yang ternyata masih hidup. Tanpa perbincangan lebih lanjut, Cheongyub berniat membunuh Pyo-wol pada saat itu juga. Namun, Pyo-wol sama sekali tidak merasa tertekan. Ia akan dengan senang hati menghadapi Cheongyub di sana. Awalnya, Cheongyub berhasil menghindari setiap serangan dari Pyo-wol. Tali benang mematikan yang dipertajam oleh pisau kecil itu belum menyentuhnya sama sekali. Bahkan pada momen itu, Cheongyub sudah berhasil melancarkan serangan balik. Namun, Pyo-wol masih berada dalam ketenangannya. Ternyata, ia sudah mempersiapkan semuanya dari awal. Cheongyub terperangkap oleh tali benang milik Pyo-wol sebelum sempat melancarkan serangan. Ia merasa tidak percaya bahwa ada seni bela diri yang seperti ini. Pyo-wol mengatakan, sampaikan salamku kepada Jeonghwa di alam baka. Dan pada saat itu juga, Cheongyub dari Sekte King Cheng tewas terbunuh di tangan Pyo-wol. Kalimat terakhirnya mengatakan bahwa mereka sudah menciptakan sesosok monster. Pasukan King Cheng mengira bahwa itu adalah ulah dari Sekte Emei. Tidak satupun orang yang menyadari bahwa Pyo-wol adalah ancaman terbesar mereka. Karena hal itu, emosi mereka menggebu-gebu ingin membalaskan dendam Cheongyub kepada Sekte Emei. Setelah menemukan alasan tersebut, hanya butuh beberapa waktu untuk terjadi pertumpahan darah yang sesungguhnya. Kedua sekte saling membunuh satu sama lain di malam hari dan di siang hari. Mereka tidak peduli ataupun merasa curiga dengan penyebab sebenarnya dari konflik yang terjadi.
Saat ini, hasrat mereka hanya tertuju pada pembunuhan terhadap musuh. Bagi Seolran, ini terlihat seperti neraka. Ia merasa tidak percaya bahwa situasinya akan menjadi separah ini. Tak lama kemudian, ia dihampiri oleh Muriang. Ia berniat menginformasikan hal penting kepada Seolran mengenai Piowol. Mendengar nama Piowol, ia merasa sangat terkejut. Ia seketika teringat dengan suatu hal. Sementara itu, Guhua merasa sangat berduka atas kematian Jeonghwa yang merupakan tangan kanannya sendiri. Ia merasa tidak percaya bahwa Jeonghwa akan terbunuh. Menurut informasi yang diterima, mereka meyakini bahwa pembunuhnya adalah seorang asasin bernama Piowol. Asasin yang bertahan hidup dari 7 tahun yang lalu, dan Guhua menerima informasi itu dari Muriang yang sudah mengenali Piowol. Ia merasa heran bagaimana bisa Piowol menguasai teknik seni bela diri dari sekte Eme yaitu Snow Cloud Piercing Strike. Menurut dugaan dari bawahannya, Piowol mempelajari teknik rahasia itu dari buku catatan yang berasal dari seseorang. Mendengar hal itu, Guhua merasa sangat marah. Guhua menyadari bahwa sekte Qingcheng tidak akan menerima alasan apapun untuk membatalkan balas dendam. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menangkap Piowol dengan tangannya sendiri. Di sisi lain, Piowol menemui Tang Sochu yang masih sering dihajar oleh para pengrajin senjata dan orang-orang yang tidak menyukainya. Sebagai sahabat sekaligus customer, Piowol bertanya kepada Tang Sochu, ingin aku buat seperti apa orang-orang brengsek ini? Tang Sochu menjawab bahwa ia akan mendedikasikan hidupnya kepada Piowol selama Piowol bisa membunuh mereka semua. Dan Piowol akan segera melakukan tugasnya pada saat ini juga. Piowol menerima pilihan dari Tang Sochu dan meminta kepadanya untuk memperhatikan baik-baik. Piowol mulai membantai mereka sekaligus dengan kemampuannya. Hal itu ia lakukan hanya untuk sahabatnya sendiri. Tang Sochu sangat mengagumi Piowol. Hubungan mereka menjadi sangat baik karena saling menguntungkan di antara keduanya. Tang Sochu kemudian bertanya kepada Piowol, lalu bagaimana cara aku harus membantumu mulai saat ini? Piowol tersenyum melihat dedikasi Tang Sochu untuknya. Sementara itu di Gunung Qingcheng, Saint Sword merasa sangat marah hingga akan membunuh Tae. Dengan kemarahannya itu, ia pun menghancurkan kepala Tae tanpa keraguan sedikit pun. Adik seperguruannya yang panggil saja dengan nama Jeju merasa tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Saint Sword. Begitu juga dengan sang pemimpin sekte, panggil saja namanya Joe. Joe meminta kejelasan kepada Saint Sword mengapa ia sampai bertindak sejauh itu dengan kemarahannya. Saint Sword mengatakan bahwa itu karena kematian Cheongyup. Jelas, ini hanyalah salah sangka yang sangat aneh. Bahkan Joe sendiri mengakui bahwa pemimpin klan Thunder tidak ada hubungannya dengan kematian Cheongyup. Namun Saint Sword sudah tidak bisa menahan kesabarannya lebih lama lagi. Ia merasa sudah kehilangan aset berharga Qingcheng untuk yang kedua kalinya. Yang pertama Gunsang dan yang kedua Cheongyup. Saat ini ia berada di puncak amarahnya. Bagi Joe, ini sangatlah aneh. Ia merasa penasaran apa yang terjadi pada 7 tahun lalu hingga membuat Saint Sword menjadi seorang temperamen. Saint Sword melanjutkan bahwa kesabarannya sudah habis. Ia akan membunuh siapapun yang mencampuri urusannya kali ini. Ia meminta kepada Joe untuk jangan menghentikannya. Ia kemudian pergi dengan kemarahan luar biasanya. Jeju mengatakan bahwa ini akan sangat gawat jika Saint Sword dan Jin Pyong beraksi bersama. Jin Pyong yang merupakan ayah dari almarhum Gunsang sudah menjalani isolasi selama 7 tahun. Namun Joe meyakini bahwa itu tidak cukup untuk meredakan rasa kehilangan dan amarahnya. Jelas ini akan menjadi masalah besar. Jeju meminta kepada Joe untuk mengizinkannya pergi menyelidiki situasi. Joe mengizinkannya dan memerintahkan Jeju untuk membawa pasukan bersamanya. Ia juga mengatakan, jika diperlukan, kau bisa membunuh Saint Sword. Bagi Joe, tindakan Saint Sword sudah di luar kendali. Ini akan buruk bagi sekte dan bagi semua orang jika membiarkan pertumpahan darah besar terjadi di wilayah Sichuan. Sementara itu, Piowol di penginapannya. Ia sedang membuka buku catatan, berniat mengincar dosa dan hiul dari kelompok Black Cloud. Piowol melibatkan suatu sekte bernama Hao untuk mencari tahu mata-mata mereka. Ini penting baginya dan akan berpengaruh di masa depan untuk mengorek informasi lebih mudah. Piowol melihat huru-hara yang terjadi, ada banyak orang yang mati dan akan semakin banyak lagi. Ia sama sekali tidak menyesali perbuatannya, karena ini semua adalah balas dendamnya. Semenjak ia disekap dalam bawah tanah, sudah banyak hal dilalui untuk bertahan hidup. Yang tersisa dalam hidupnya hanyalah pembalasan dendam. Ia kehilangan minat untuk menjalani kehidupan yang normal setelah semua yang terjadi. Ia merasa sudah terlambat untuk kembali kepada cahaya. Ia tidak mengakui bahwa perbuatannya itu benar. Ia bahkan mengakui bahwa kehidupannya sangatlah terkutuk. Namun meski begitu, ia tidak akan pernah berhenti hingga semuanya hancur.
Ia merasa yakin bahwa akhir dari masalahnya akan ia temukan di balik kehancuran ini. Korban jiwa terus bertambah. Seoleran mengurus semuanya seorang diri sebelum kedatangan Guhua. Muriang bahkan mengagumi ketenangan yang dimiliki oleh Seoleran dalam mengurus sektenya di tengah api yang membara. Hingga tak lama kemudian mereka merasakan kedatangan dari seseorang yang memiliki aura sangat kuat. Dan orang itu tidak lain adalah Master Elder Brilliance Guhua, sang pemimpin sekte Emei. Kedatangan Guhua yang secara dadakan disambut oleh pasukan sekte Emei dengan salam dari mereka. Begitu juga dengan Muriang dan Dosa. Tidak lupa juga dengan Seoleran. Tanpa diduga, Seonha memberikan salam kepada Guhua dengan ekspresi yang tidak sesuai kondisi. Guhua hanya menatap tajam ke arahnya dengan raut wajah yang nampak curiga. Melihat hal itu, Seonha merasa terintimidasi olehnya. Guhua kemudian memerintahkan kepada mereka semua untuk masuk ke dalam ruangan. Ia juga mengajak Muriang dan Dosa untuk ikut masuk berdiskusi dengan sekte Emei. Diskusi pun terjadi secara kondusif pada awalnya, lalu Guhua mulai membahas mengenai Piowol. Ia melirik ke arah Seonha dan bertanya kepadanya, "Apa ada sesuatu yang ingin kau ucapkan?" Seonha tidak bisa menjawab karena berada dalam tekanan. Guhua kembali bertanya mengenai hubungan Seonha dengan Piowol. Ia terus mendesak jawaban darinya dengan intimidasi. Seonha masih tidak bisa menjawab. Ia kemudian meminta maaf di hadapan sang pemimpin sekte. Ia berjanji akan memperbaiki semua masalah ini asalkan diberi pasukan untuknya. Seonha ternyata masih berencana untuk melawan Guhua meskipun kondisinya saat ini sudah sangat terpojok. Guhua mengatakan bahwa Seonha terlihat sangat menyedihkan. Ia mengetahui hubungan antara Seonha dengan Piowol. Ia kemudian menyentuh pipi Seonha sembari berkata, "Siapa yang menyuruhmu membunuh tuan muda dari klan Thunder, padahal kau hanya butuh hidup layaknya bunga di antara para pria?" Seonha mengira bahwa ia akan mendapatkan maaf dari Guhua, namun tidak dengan Seoleran yang merasakan hal buruk akan terjadi. Ia berteriak kepada masternya untuk berhenti, dan ternyata instingnya itu benar. Seonha dibunuh oleh Guhua di hadapan semua orang yang ada di sana. Mereka yang melihat hal itu tentu saja merasa sangat syok. Guhua mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh Seonha dan juga sandiwaranya. Maka dari itu kematian adalah hukuman yang layak baginya. Namun Seoleran tidak bisa menerimanya. Ia merasa sangat marah karena menurutnya sang master sudah keterlaluan. Muriang yang merasakan energi internal dari Seoleran tidak menyangka bahwa gadis cantik itu sudah berada di level yang sangat tinggi. Guhua hanya tersenyum melihat perlawanan dari muridnya. Guhua memperingati Seoleran untuk belajar dari apa yang terjadi saat ini. Karena satu kesalahan fatal akan berdampak besar di kemudian hari. Ia memerintahkan kepada mereka semua untuk segera keluar dari ruangan ini, dan juga tidak lupa membersihkan mayat Seonha dari sana. Dan karena sekte 100 Flower berasal dari sekte Emei, setelah kematian Seonha, Guhua berniat mengambil semuanya. Seoleran masih merasa marah, namun tidak ada yang bisa ia lakukan. Muriang justru menduga bahwa Guhua dari awal memang berencana membunuh Seonha untuk merebut kediaman sekte 100 Flower. Guhua kemudian berkata kepada Muriang bahwa ia harus segera menggerakkan pasukan Black Cloud. Mendengar hal itu, Muriang dan Dosa merasa terkejut, karena target utama Guhua saat ini adalah Piowol. Sementara itu, mayat Seonha dibuang oleh anggota sekte Emei di suatu tempat. Beberapa waktu kemudian, hujan pun turun. Seseorang tiba di sana melihat mayat Seonha untuk yang terakhir kalinya. Dan orang itu ternyata adalah Piowol. Piowol kemudian menguburkan Seonha dengan layak. Piowol mengatakan bahwa ia tidak akan meminta maaf atas kematian Seonha. Karena dari awal, Piowol sudah mengetahui bahwa mereka berdua hanya saling memanfaatkan. Namun satu hal yang pasti akan ia lakukan. Ia akan membalaskan dendam kematian Seonha dalam waktu dekat.